Teringat akan kenangan saat Jiasu mendapatkan boneka burung kutub itu untuknya, Zhangxi pun langsung main mesin capit dan berusaha mendapatkan boneka burung kutub itu. Jiaming yang memperhatikan target yang dia inginkan langsung berinisiatif untuk mendapatkan boneka itu untuknya. Dia main di mesin capit sebelah, sedangkan Zhangxi juga masih berusaha mendapatkan boneka itu dengan usahanya sendiri. Hingga akhirnya Jiaming mendapatkan boneka itu. Kebetulan Zhangxi juga berhasil mendapatkannya dengan usahanya sendiri. Tidak jadi dikasih ke Zhangxi, tapi tidak apa-apa, kalau begitu dia akan menyimpannya sendiri. Jadi dia dan Zhangxi memiliki boneka yang sama. Jiaming sebenarnya masih ingin lanjut makan bersama, tapi Zhangxi mengingatkan bahwa sekarang sudah larut malam, mending balik ke asrama saja sebelum gerbang ditutup. Baru juga tiba di kampus, mereka langsung bertemu ketiga temannya Zhangxi, yang kebetulan juga baru balik. Ningwei langsung memberitahu Zhangxi bahwa mereka bertiga sudah sepakat untuk merayakan tahun baru di alun-alun pusat. Dia bahkan mengajak Jiaming juga. Jiaming jelas antusias. Namun keesokan harinya dia malah kecewa karena ternyata Zhangxi tidak ikut. Malam harinya Zhangxi baru saja kembali dari beli makan. Saat Jiasu menelponnya untuk mengajaknya makan bersama para rekan kerjanya. Kantornya mengadakan acara makan bersama dan boleh bawa keluarga. Makanya dia ingin mengajak Zhangxi. "Siapa yang keluargamu?" gerutu Zhangxi dalam hati. Dia langsung menolak karena seperti biasanya dia tidak suka keramaian. Memahaminya, Jiasu langsung berinisiatif ganti mengajaknya makan berdua saja. Saat Zhangxi masih saja bersikeras menolaknya, Jiasu langsung memancingnya dengan mengingatkan bahwa dia masih punya utang traktiran padanya. Zhangxi masih mau mendebat lagi, tapi kali ini Jiasu tidak peduli. Tanpa memberi Zhangxi kesempatan bicara, dia memberitakan Zhangxi untuk bersiap-siap. Dia akan memesan tempat di restoran dan akan segera tiba di kampusnya Zhangxi. Tidak bisa menghindar lagi, akhirnya Zhangxi mau juga keluar dan makan bersamanya. Jiasu penasaran kenapa Zhangxi tidak ikut main bersama teman-temannya. Apa mereka tidak akrab? Zhangxi pun menyangkal hubungannya dengan teman-temannya baik kok. Hanya saja malam ini mereka main ke alun-alun pusat yang sangat ramai untuk ikut hitung mundur tahun baru. Lagi pula cuaca Yehe sangat dingin, makanya Zhangxi tidak mau keluar. Tapi kalau langsung datang begitu keundang, heran Jiasu. Karena canggung, Zhangxi dengan penuh gengsi menegaskan bahwa ini hanya karena dia punya satu hutang traktiran pada Jiasu. Kalau dia tidak datang, takutnya Jiasu akan mengira kalau dia kabur dari hutangnya. "Ucapanku itu hanya candaan." Ngomong-ngomong tentang candaan, Jiasu setulus hati minta maaf atas candaan yang dia ucapkan waktu di rumah sakit kemarin. Dia mengakui kalau dia salah, tidak seharusnya dia menjadikan Zhangxi sebagai bahan candaan. Sebagai ungkapan maafnya, Jiasu menyatakan bahwa kali ini dialah yang mentraktir Zhangxi. Canggung karena tiba-tiba mendapatkan permintaan maaf darinya, Zhangxi meyakinkannya untuk tidak perlu minta maaf. Lagi pula itu bukan masalah besar dan sudah berlalu juga. Dan kenapa pula Jiasu yang mau mentraktirnya? Bukankah seharusnya hari ini dia yang mau traktir? Dia kan masih punya hutang traktiran pada Jiasu. "Apa maksud kata-katamu ini? Maksudmu setelah makan hari ini kita tidak perlu bertemu lagi? Kau tidak mengasihaniku yang sendirian ini. Bahkan tidak mau menemani kakak makan," kata Jiasu. "Kak Jiasu, cepat makan saja, hari ini kau bawel sekali," jawab Zhangxi. "Aku susah payah mengajak Zhangxi kecil makan bersama, aku hanya ingin banyak ngobrol saja." Tepat saat itu juga, Jiang Ying kebetulan datang bersama seorang temannya. Dia bahkan langsung menggila, menyiram Jiasu dan melabrak Jiasu, seolah Jiasu selingkuh darinya. Padahal mereka bahkan tidak pernah ada hubungan spesial semacam itu. Jiasu pun diam saja membiarkan Jiang Ying menggila. Namun Zhangxi yang kaget dan tidak terima melihat dibully, sontak balas menyiram Jiang Ying dan menyatakan sikap akan membela Jiasu. Tak peduli apapun masalah di antara Jiasu dan Jiang Ying. Jiang Ying jadi semakin menggila mau menyerang Zhangxi, tapi untungnya kali ini Jiasu sigap bertindak melindungi Zhangxi dari kegilaan Jiang Ying. Jiang Ying ngotot mengingatkan Jiasu bahwa Jiasu punya hutang padanya seumur hidup. Sapam bergegas menyeret Jiang Ying keluar dari sana. Dan Zhangxi cepat-cepat menyeret Jiasu keluar juga dari restoran itu. Lalu menolong menyeka cipratan air di wajah Jiasu pakai sial. Sebelum kemudian membantu mengikatkan sial itu di leher Jiasu. Selayaknya istri membantu suaminya berpakaian. Setelahnya dia langsung menanyakan siapa sebenarnya wanita tadi. "Orang yang tidak ada hubungan, lebih tepatnya dia mantan kreditur ayahku," jawab Jiasu.
Saat inilah Zhang Xi baru ingat kalau dia pernah bertemu dengan wanita itu saat dia mengambil barang-barangnya Jiesu waktu Jiesu dirawat di rumah sakit kemarin, cuma berpapasan. Wanita itu tidak melakukan apapun padanya. Kalau begitu berarti wanita itu sering mengajar Jiesu. Zhang Xi jadi khawatir mengingat kegilaan wanita itu tadi. Apakah dia selalu begitu setiap kali bertemu Jiesu? Kalau dia mantan kreditur ayahnya Jiesu, maka itu artinya mereka sudah tidak ada hubungan sekarang. Jadi Jiesu tidak boleh membiarkan wanita itu menindasnya. Zhang Xi baru sadar kalau di pipinya Jiesu ada memar. Zhang Xi pun langsung membantunya mengoleskan salep. Dan Jiesu tampak jelas terpanah padanya. Dia benar-benar terharu atas pembelaan Zhang Xi untuknya tadi. Karena itulah dia setulus hati berterima kasih pada Zhang Xi. Tepat saat itu juga tiba-tiba turun salju. Zhang Xi langsung berputar-putar menatap salju, tanpa sadar kalau Jiesu semakin terpesona padanya. Akhirnya dia mulai jatuh cinta pada Zhang Xi juga. Karena ini salju pertama, Zhang Xi pun berdoa pada salju. Diam-diam mendoakan kebaikan Jiesu. Semoga dia dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan. Aku harap semoga akan ada orang yang menemaninya. Kuharap akulah orang itu. Saat dia membuka matanya, dia mendapati Jiesu tengah memperhatikannya. Tapi jelas dia tidak berpikir macam-macam tentang itu. Dan santai saja mengajaknya untuk berdoa juga pada salju pertamanya tahun ini. Jiesu memberitahunya bahwa Yihe jarang turun salju. Terakhir kali salju turun adalah waktu Jiesu kelas 1 SMA. Berarti aku sangat beruntung, ujar Zhang Xi. Aku juga sangat beruntung karena bisa melihat salju bersama Zhang Xi hari ini, ujar Jiesu. Kabarnya permohonan yang dilakukan pada salju pertama itu mujarah. Maka Jiesu pun menutup mata dan berdoa juga, mendoakan kebaikan dan kebahagiaan Zhang Xi dan dirinya. Kau berdoa apa? Tanya Zhang Xi. Tidak akan mujarah kalau dibocorkan. Kau berdoa apa? Jawab Jiesu. Tidak mujarah kalau dibocorkan, balas Zhang Xi. Yang otomatis membuat keduanya tertawa. Namun saat Jiesu pulang, dia malah mendapati Jiang Ying sudah menunggunya. Dan dari sinilah masalah ada hubungan mereka mulai jelas. Hutang seumur hidup yang dimaksud ternyata ayahnya Jiesu menabrak ayahnya Jiang Ying hingga tewas. Dan Jiesu sebagai anak dipaksa untuk bertanggung jawab atas kesalahan ayahnya. Masalah ini terjadi sejak mereka remaja. Karena apa yang diperbuat ayahnya inilah. Sejak remaja Jiesu sudah bekerja keras untuk membayar kompensasi pada Jiang Ying sesuai jumlah yang ditetapkan pengadilan. Sejak remaja pula dia sudah mendapatkan banyak prasangka buruk dengan dicap sebagai anak pembunuh. Sekarang semua kompensasi sudah dia bayar lunas. Dan ayahnya juga sudah menebus kesalahannya dengan cara yang sepantasnya. Makanya Jiesu menegaskan bahwa dia sudah tidak punya hutang lagi pada Jiang Ying. Jiang Ying sontak tambah heboh mengingatkan Jiesu bahwa dulu ibunya Jiesu pernah berjanji bahwa mereka akan merawatnya. Ingatan akan janji ibunya inilah yang membuat Jiesu tambah frustasi. Ya, ibunya dulu memang pernah berjanji bahwa mereka akan bertanggung jawab terhadap hidup Jiang Ying dan membayar kompensasi sampai lunas. Namun sekarang setelah sekian tahun menghadapi kegilaan Jiang Ying, dia sungguh merasa tidak sanggup untuk memenuhi janji ibunya itu. Hanya putus Zhang Xi satu-satunya yang bisa menghibur hatinya saat ini. Wanita yang bagikan cahaya dalam hidupnya yang suram. Tepat saat itu juga kembang api meledak indah di langit malam. Kemudian Jiesu naik ke balkon untuk melihat kembang api itu. Tepat saat itu juga ia mendapatkan chat dari Zhang Xi yang mengucapkan selamat tahun baru untuknya dan mendoakan kebahagiaannya. Dan mengaku kalau dia juga sedang melihat kembang api. Jiesu seketika senang menyadari mereka sedang menatap langit yang sama. Suatu perasaan yang membuatnya ingin sekali menjadi lebih dekat dengan Zhang Xi. Dia bahkan ingin mengubah nama kontak Zhang Xi menjadi Zizi, nama panggilan akrab Zhang Xi di keluarganya. Namun saat itu pula senyumnya seketika menghilang saat tiba-tiba teringat Jiang Ying yang terus mengingatkannya akan hutang nyawa yang dilakukan ayahnya terhadap ayahnya Jiang Ying. Ditambah lagi dengan sikap Zhang Xi yang selama ini selalu mengungkit-ungkit perbedaan umur mereka, yang pastinya membuat Jiesu salah paham, mengira kalau Zhang Xi hanya menganggapnya sebagai kakak. Semua itu membuat Jiesu merasa rendah diri dan tidak pantas bersanding dengan Zhang Xi. Karena itulah dia akhirnya mengurungkan ganti nama kontak Zhang Xi di HP-nya. Di tengah kegalauannya, Jiesu tiba-tiba mendapat chat dari Genfei yang dengan riang gembira mengumumkan bahwa dia akan menikah. Lalu sedetik kemudian Genfei menelponnya dan dengan antusias bercerita tentang bagaimana dia melamar calonnya. Setelah itu dia juga menanyakan apakah Jiesu sudah punya seseorang yang dia sukai. Pertanyaan itu sontak membuatnya terdiam dan teringat pada Zhang Xi.
Diamnya Jiasu membuat Genvi yakin bahwa Jiasu pasti sudah punya seseorang yang dia sukai. Namun Jiasu ngotot menyangkalnya, berusaha menekan perasaannya dan pemikirannya jauh-jauh, dan langsung mematikan teleponnya. Gara-gara masalah Jiangning, Zhang Xi membelikan lubang pengintip elektronik. Hari ini barangnya datang, dan Zhang Xi pun langsung mengirim chat ke Jiasu bahwa dia akan datang ke kantornya Jiasu. Namun dia tidak tahu bahwa saat itu kantornya Jiasu sedang heboh gara-gara Jiangning yang berusaha keras menerobos masuk, tapi untungnya dihalangi sekuat tenaga oleh Sapam. Makanya Jiasu jadi panik waktu membaca chat dari Zhang Xi. Takut kedua wanita itu bertemu lagi, takut Jiangning akan menyakiti Zhang Xi. Apalagi dia melihat Zhang Xi sudah dekat. Jiasu segera turun ke lobi, tapi ternyata Jiangning masih di sana. Untungnya Jiangning tidak melihatnya berkat halangan para Sapam. Jiasu buru-buru balik lewat pintu samping, dan untungnya berhasil mencegah Zhang Xi di sana dan langsung menariknya ke belakang gudang. Saking panik dan takutnya, Jiasu meminta Zhang Xi untuk tidak langsung menemuinya di rumah atau di kantor sebelum memberitahunya. Namun dia tidak menjelaskan maksud dan alasannya, sehingga dia tidak sadar bahwa kata-kata itu membuat Zhang Xi jadi salah paham, mengira kalau Jiasu tidak suka dia mendatangi Jiasu. Zhang Xi pun jadi sakit hati, sehingga dia langsung to the point menyerahkan lubang pengintip elektronik itu. Kemudian segera pergi dengan tertunduk sedih. Dan sayangnya Jiasu masih saja belum sadar kalau dia sudah membuat Zhang Xi salah paham dengan ucapannya. Malam harinya Jiasu langsung memasang benda itu di pintunya. Benda pemberian Zhang Xi yang bisa sangat berguna untuk melindunginya dari Jiangning. Nah, untuk episode kali ini sampai di sini dulu ya, Bor. Gimana nih, kalian udah pada penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Dengan kegilaan Jiangning atau Zhang Xi yang akhir-akhir ini membuat Jiasu semakin terpesona olehnya. Nah, pantengin terus channel Kode Dodo Film agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sekian dulu ya, Bor, untuk kali ini. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye.